Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fadila Mutia Zahara selaku dosen jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selain mengajar di jurusan Ekonomi Pembangunan, saya juga mengajar di jurusan Manajemen dan Akuntansi. Mata kuliah yang saya ampu selama saya mengajar di Fakultas Ekonomi tentunya sangat berkaitan dengan bidang saya, yaitu ilmu ekonomi khususnya mikroekonomi dan makroekonomi. Beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu diantaranya adalah pengantar ekonomi, matematika ekonomi, ekonomi SDM dan ketenagakerjaan, ekonomi koperasi dan UMKM, serta ekonomi pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait teknik pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah yang saya ampu di semester ini, yaitu pengantar ekonomi dengan menggunakan metode DIA, yaitu Jalfrey, Interaction, and Assessment. Sebelum menjelaskan lebih lanjut terkait mata kuliah pengantar ekonomi, saya akan menjelaskan terkait deskripsi singkat mata kuliah pengantar ekonomi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untirta dan sebagai mata kuliah yang menjadi dasar untuk memahami mata kuliah lanjutan seperti mikroekonomi, makroekonomi, ekonomi SDM, ketenagakerjaan, dan mata kuliah ilmu ekonomi lainnya, serta menjadi prasyarat untuk mengambil mata kuliah pada semester berikutnya. Mata kuliah pengantar ekonomi bertujuan untuk memberikan pengetahuan kemampuan dasar kepada mahasiswa sebagai suatu pengantar ilmu ekonomi dengan memahami kemampuan dalam menyampaikan konsep-konsep ilmu ekonomi sesuai dengan capaian mata kuliah, yaitu mampu menguasai dan memiliki kepekaan terhadap fenomena-fenomena ekonomi dan pemahaman yang baik tentang perkembangan teori-teori ekonomi. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar ekonomi baik secara mikroekonomi dan makroekonomi yang meliputi ruang lingkup ilmu ekonomi, mekanisme pasar, permintaan dan penawaran, konsep elastisitas, teori perilaku konsumen, teori perilaku produsen, teori produksi, teori biaya produksi, dan struktur pasar. Setelah kita mengetahui gambaran umum terkait mata kuliah pengantar ekonomi, saya akan menjelaskan terkait teknik pembelajaran menggunakan DIA. Yang pertama adalah Jalfrey. Bagaimana mata kuliah ini dapat tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa textbook, diantaranya Principle of Economic karya Cash and Fair, Microeconomics karya Dominic Salvatore, Microeconomics Theory karya Walter Nicholson, serta buku ajar yang sudah saya buat, yaitu Mikroekonomi Sebuah Pengantar, sebagai acuan dalam pelaksanaan perkuliahan pengantar ekonomi. Setelah itu, setiap pertemuan saya akan menggunakan conceptual framework atau peta konsep yang memudahkan mahasiswa untuk mengetahui alur pembahasan dalam satu materi. Dan yang ketiga, dengan strategi case method, yaitu memberikan contoh kasus terkait fenomena ekonomi terkini, serta beberapa soal yang harus didiskusikan oleh mahasiswa. Biasanya, saya akan memberikan latihan soal, lalu mahasiswa maju untuk menyelesaikan soal tersebut. Hal ini dapat memicu mahasiswa lebih semangat dan termotivasi untuk mengikuti perkuliahan. Teknik yang kedua yaitu interaction. Interaksi dengan mahasiswa saya lakukan dengan menggunakan beberapa media, diantaranya dengan menggunakan Zoom Meeting untuk mendukung pembelajaran secara sinkronis. Dan yang kedua, saya menggunakan Spada Untirta yang di dalamnya terdapat materi-materi serta kolom diskusi yang telah disediakan untuk mendukung pembelajaran secara asinkronis. Dan yang ketiga, saya menggunakan media WhatsApp grup kelas yang digunakan untuk berdiskusi terkait materi maupun terkait kendala yang terjadi selama proses perkuliahan. Teknik yang ketiga yaitu assessment. Dalam proses ini, bagaimana cara saya untuk melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa? Pada awal pertemuan, saya akan menjelaskan terkait bobot penilaian, reward maupun punishment, yaitu dengan bobot kehadiran 10%, tugas dan kuis 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Untuk reward, akan mendapatkan nilai plus bagi mahasiswa yang aktif dalam menyelesaikan case dan latihan soal, serta reward untuk yang mendapatkan nilai terbaik dalam pelaksanaan kuis. Untuk punishment, diberlakukan pengurangan nilai setiap keterlambatan pengumpulan tugas.
Hal ini saya terapkan agar mahasiswa tetap disiplin dalam mengikuti perkuliahan meskipun dilakukan secara online. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pengantar ekonomi secara online dengan menggunakan Zoom Meeting dan beberapa media pendukung seperti Spada dan Quizzes. Ya, jadi the market mechanism atau mekanisme pasar itu adalah proses tarik menarik gitu ya antara permintaan dan penawaran sehingga terjadi balance ya atau equilibrium atau keseimbangan antara kuantitas dengan harganya. Jadi berapa harga yang ditawarkan ya oleh produsen, apakah sama yang ditawarkan dengan apa yang diinginkan oleh konsumen ya, atau nanti di equilibrium demand dan supply. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan bahwa market atau pasar itu dibagi menjadi dua ya. Ada demand dan ada supply. Ada permintaan dan ada penawaran. Nah, apa saja sih sebetulnya faktor-faktor yang menjadikan seorang konsumen itu ingin membeli suatu barang ya. Nah, sebelumnya demand itu apa sih atau permintaan itu apa sih? Bu, izin Boleh, silahkan. permintaan itu banyaknya jumlah jasa serta barang yang diinginkan atau yang akan dibeli oleh pasar. Oke. Permintaan itu adalah sejumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibeli oleh pasar ya, oleh konsumen, oleh pasar gitu. Jadi demand itu atau permintaan itu bukan sesuatu yang hanya diinginkan saja gitu ya. Kita pengen beli nasi gitu, beli sarapan. Pengen doang nih, saya pengen sarapan. Itu kan hanya sekedar ingin. Nah, itu belum permintaan ya. Permintaan itu adalah bahwa kita itu mampu membeli sarapan, membeli nasi uduk misalnya. Itu yang disebut dengan permintaan. Jadi bukan hanya keinginan kita. Kalau keinginan itu cuman hanya di angan-angan kan, hanya di bayangan, saya pengen ini gitu. Tapi itu bukan permintaan. Permintaan itu adalah kita ingin dan kita mampu membeli barang tersebut atau mampu mendapatkan barang tersebut. Itu disebut dengan permintaan. Ya, demand, ketika kita membahas demand atau permintaan, posisikan kita sebagai seorang konsumen, ya, sebagai seorang konsumen yang ingin membeli barang, yang ingin mendapatkan barang sebaik mungkin dengan harga yang terjangkau, dengan harga yang murah. Itu adalah seorang konsumen ya, atau nanti permintaan. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Di antaranya adalah yang pertama itu adalah PX. PX ini adalah apa? Harga ya, harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri. Nah, maksudnya gimana harga barang itu sendiri? Tentu ya ketika kita mau beli barang kan pertimbangannya kita lihat harga dulu nih. Berapa sih harganya? Murah apa enggak gitu. Nah, sesuai dengan hukum permintaan, the law of demand. Apa nih the law of demand? Ketika Bu izin menjawab. boleh, Segawati. Ketika harga naik, permintaan turun. Ketika harga turun, permintaannya naik. Oke. Ya, jadi ketika harga turun, permintaan naik, ketika harga naik, permintaan turun gitu ya, atau sebaliknya. Nah, jadi itu adalah hukum permintaan. Nah, melihat faktor-faktor permintaan tadi atau faktor of demand tadi, hubungannya seperti apa nih antara harga barang itu sendiri dengan permintaan? Ya, artinya semakin tinggi harga ya, semakin tinggi harga, maka permintaan akan semakin turun apa naik? Turun ya, akan semakin turun, berarti hubungannya positif negatif? Negatif ya. Nah, saya jelaskan dulu hubungannya. Ketika hubungannya misalnya kuantitasnya naik, harganya turun, itu berarti hubungannya berbanding terbalik. Ya, berbanding terbalik itu nantinya hubungannya adalah negatif. Kalau misalnya ketika kuantitasnya naik,
harganya juga ikutan naik, nah itu berbanding lurus, berarti hubungannya adalah positif ya. Oke, ini negatif ya. Terus yang kedua, faktor yang kedua itu adalah PY ya. PY ini adalah apa? Harga barang lain ya. PY itu harga barang lain. Atau nanti kita akan bandingkan barang yang kita inginkan ya, kita bandingkan dengan barang yang lain. Misalnya kita beli mie instan. Mie instan merek Indomie sama mie instan merek Sedap atau Sarimi ya. Berarti kan itu harga barang lain. Apakah harga Indomie itu lebih mahal atau lebih murah gitu ya? Nah, nanti PY ini harga barang lain kaitannya dengan dua barang. Ada barang substitusi, ada barang komplementer. Nah, apa tuh perbedaannya? Barang substitusi dengan barang komplementer. Bu izin menjawab. Boleh? Kalau substitusi itu barang yang bisa menggantikan barang itu. Kalau komplementer itu barang yang bisa melengkapi. Contohnya? Saya boleh menjawab? Boleh, silahkan. Kalau substitusi setahu saya adalah misalkan kita biasanya makan daging ayam, tapi daging ayam mahal nih, daging sapi turun, jadi kita mending makan daging sapi. Kalau komplementer itu kayak gula dan teh. Kalau misalkan harga gula naik, teh naik gitu. Oke, bagus Faisal ya. Itu jadi perbedaan antara barang substitusi dengan barang komplementer ya. Substitusi itu barang pengganti. Sama kayak tadi contohnya adalah ayam misalnya sama apa nih, ikan gitu ya, yang sebanding gitu. Ayam sama ikan. Ketika harga ayamnya itu naik, maka biasanya barang substitusinya justru turun gitu. Jadi orang-orang akan memilih membeli barang substitusinya daripada barang pokok yang dia inginkan. Maka permintaan terhadap barang substitusi nantinya seperti apa? Nah, contoh misalnya tadi barang substitusinya itu adalah ayam. Barang substitusinya itu adalah ikan. Ya. Ketika harga ayamnya itu naik, maka permintaannya gimana? Permintaan terhadap ayam naik apa turun? Turun ya, karena harga ayam naik. Maka orang-orang akan memilih beli ikan karena harga ikan turun. Berarti permintaan ikan gimana? Naik apa turun? Naik. Naik ya. Tapi permintaan ayam menjadi turun apa naik? Turun ya, karena harga ayam naik, harga ikan turun, maka konsumen akan lebih memilih membeli barang substitusinya, yaitu adalah ikan ya. Maka hubungannya positif negatif. PY dengan adalah Y per kap ya. Y per kap itu apa? Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu apa? Jadi pendapatan masing-masing individu. Kita lihat dulu pendapatan kita cukup tidak gitu ya untuk membeli barang tersebut. Naik ya. Jadi kalau misalnya kita semakin besar pendapatannya, biasanya kita akan lebih memilih membeli barang lebih banyak gitu ya daripada pas kita nggak punya duit gitu. Jadi itu ya per kapita. Lalu ada taste atau selera. Nah, selera ini dipengaruhi biasanya oleh masing-masing kebiasaan dalam suatu wilayah. Contoh misalnya Indonesia, biasanya kan apa makannya? Nasi kan. Maka permintaan beras di Indonesia pasti akan tinggi gitu ya, berhubungan positif. Karena kan kalau orang Indonesia kan belum makan kalau belum makan nasi katanya begitu ya, maka permintaan beras itu lebih banyak daripada permintaan gandum. Berbeda dengan di negara Amerika misalnya ya, yang basicnya itu makannya roti, maka permintaan gandum gitu ya akan jauh lebih tinggi daripada permintaan beras begitu. Lalu yang faktor selanjutnya adalah TP atau total penduduk atau jumlah penduduk. Gimana kalau jumlah penduduk pengaruhnya terhadap permintaan? Semakin tinggi jumlah penduduk, maka permintaan semakin
Tinggi. naik. Tinggi, naik. Hubungannya positif negatif? Positif. Positif ya. Jadi semakin banyak jumlah penduduk dalam satu wilayah itu biasanya permintaannya semakin tinggi ya, atau konsumsinya semakin tinggi, atau daya belinya itu semakin tinggi. Karena semakin banyak kebutuhan. Lalu ada ekspektasi. Ekspektasi di masa yang akan datang ya. Kita lihat nanti beberapa tahun ke depan itu seperti apa. Secara teori semakin tinggi ekspektasi konsumen terhadap barang tersebut, maka permintaannya itu akan semakin tinggi ya. Jadi hubungannya adalah positif. Contoh ekspektasi misalnya, kalau kita lihat kondisi pada saat ini gitu ya, awal-awal kita corona kan, pandemi gitu, di mana orang-orang itu atau di mana pemerintah itu menerapkan lockdown gitu ya, terutama di negara-negara besar kan ada berita panic buying gitu. Orang-orang tuh panik gitu ya, takut nggak bisa keluar rumah. Kalau nggak bisa keluar rumah dia nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, makanya dia membeli barang sebanyak-banyaknya, terutama barang pokok itu kan ada panic buying-nya. Karena ada ekspektasi sepertinya nih gitu ya, lockdown ini akan panjang gitu, corona ini akan panjang sehingga masyarakat nggak bisa keluar rumah gitu, akibatnya nggak bisa memenuhi kebutuhannya. Berarti ekspektasi ke depannya mereka tahu gitu ya bahwa barang ini akan sulit untuk didapat ya, kebutuhan pokok ini akan sulit didapat, maka dia akan membeli lebih banyak barang sekarang gitu ya daripada dia harus membeli nanti gitu, daripada barangnya nanti nggak ada. Jadi hubungannya adalah positif. Atau contoh lain, barang yang punya ekspektasi itu adalah contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Barang yang punya nilai ekspektasi. Ya nanti permintaannya akan lebih naik gitu di masa yang akan datang. Lalu yang selanjutnya adalah Y distribusi atau pendapatan distribusi atau distribusi pendapatan. Maksudnya apa distribusi pendapatan? Jadi secara teori semakin merata distribusi pendapatan dalam satu wilayah, maka permintaannya akan semakin tinggi. Contoh misalnya di pendapatan distribusi itu misalnya dalam satu kelompok ya. Dalam satu kelompok itu punya pendapatan 1 juta ya. Dibagi ke 10 orang. Berarti kan satu orang dapatnya 100.000. Nah, pendapatannya merata dong ya. Uang yang dimiliki orang-orang tersebut merata 100.000. Maka dengan uang 100.000 itu mereka bisa membeli barang yang sama gitu ya, yang sama atau yang seharga 100.000 masing-masing gitu. Berbeda dengan satu kelompok ya, pendapatannya 1 juta tapi distribusi pendapatannya itu tidak merata. Yang satu dapat 200.000, yang satu 100.000, yang satu 50.000, yang satu 30.000. Maka 30.000 orang yang dapat 30.000 dan 50.000 itu tidak bisa merasakan barang seharga 200.000 yang didapat oleh si orang yang mendapat 200.000 tadi gitu. Nah, itu juga sama gitu ya, dalam suatu wilayah, dalam suatu negara kan ada kasus pengecualian. Kasus pengecualiannya itu yang tidak sesuai dengan hukum permintaan ya. Jadi apakah sesuai gitu ya faktor-faktor tadi dengan hukum permintaan ya. Ini kasus pengecualian bahwa tidak selalu gitu ya bahwa harganya tinggi permintaannya akan turun, atau harganya turun itu permintaan akan naik. Tidak selalu seperti itu ya. Kasus pengecualian yang pertama itu terjadi pada speculation goods atau barang-barang yang mempunyai nilai spekulasi. Contohnya apa? Saham ya, itu barang-barang yang mempunyai nilai spekulasi. Artinya gimana ya? Berapapun harganya tetap akan dibeli ya kan? Karena mereka tahu kayaknya di masa yang akan datang harganya akan naik gitu ya. Nah, itu untuk barang-barang yang bernilai spekulasi. Saham juga kita mungkin dari law of demand ini tidak berlaku untuk barang spekulasi. Lalu barang yang kedua adalah prestige goods. Apa itu prestige goods? Atau barang yang mempunyai nilai prestis. Kayak barang branded, Bu. Barang branded ya, yang kalau kita pakai katanya tingkat kegantengan kita atau kecantikan kita itu akan naik gitu ya ketika kita menggunakan barang branded. Jadi nggak berlaku teori untuk barang branded itu semakin tinggi harga, semakin berkurang gitu permintaannya. Justru semakin tinggi harga. Kalau si barang prestis ini
malah justru dibeli gitu, gak termasuk monopoli power. Begitu. Jadi berapapun harganya kita ikut ke perusahaan-perusahaan monopoli tadi. Lalu selanjutnya adalah externality atau eksternalitas. Maksudnya apa tuh? Ada yang tahu nggak eksternalitas itu apa? Ibu izin jawab. Boleh. Jadi eksternalitas itu suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain. Itu tuh efek sampingnya atau dampaknya itu bisa merugikan atau menguntungkan. Contohnya apa, Dea? Yang punya Tahu. jadi eksternalitas itu dampak yang ditimbulkan dari perusahaan, ya simpelnya seperti itu. Dampak negatif. Contohnya apa? Limbah, ya. Limbah itu termasuk dampak eksternalitas. Maka yang tadinya harusnya kan kalau limbah, ada yang tahu? Bu izin menjawab. Boleh, Novita? Kalau floor price itu kebijakan harga minimum, kalau misalnya selling price itu kebijakan harga maksimum. Oke, kebijakan harga minimum dan harga maksimum. Supaya apa? Supaya produsen itu atau perusahaan itu tidak, tapi mereka juga tidak kehilangan produsen dalam negeri. Jadi ada beberapa tadi government intervention atau kebijakan pemerintah terkait pasar ini, ya. Nah, jadi itu sekilas tentang market equilibrium atau keseimbangan permintaan dan penawaran, keseimbangan pasar. Jumlah equilibriumnya antara kuantitas harganya, berapa sih harga keseimbangannya, dan kuantitas keseimbangannya. Nah, cara ngitungnya gimana? Ya, saya pikir kalian sudah tahu ya, QD sama dengan QS. Berarti masukkan ke persamaan QD ya, dan QS. Berarti 30 min 60 min 40. Maka P sama dengan 4. 40. Oke, ya. Maka P sama dengan 4. Lalu setelah ini gimana? Kita harganya sudah tahu nih, bahwa harga keseimbangannya adalah 4. Dimasukin ke KID atau enggak QS-nya? Oke, kita substitusikan ke persamaan QD maupun ke QS ya. Kita substitusikan misalnya ke persamaan QS. QS sama dengan min 10 plus 4P. Karena P-nya sudah diketahui, berarti min 10 plus 4, P-nya adalah 4. Maka min 10 plus berapa? 4 dan kuantitasnya 6 ya, atau sebaliknya ya. Seperti itu. Itu sudah ya Dea. Iya. Keseimbangannya 15 dan 70, lalu titik potong permintaannya berapa itu? 50 dan 100 ya? Iya, 50 dan 100, titik potong penawarannya 3,3 sama min 20. 3,3 dan min 20. Oke, ya. Ada lagi yang mau menunjukkan? Sama apa justru berbeda? Sama aja, Bu. Oke, coba Lira ditunjukkan. Oke, sip. Ya. Oke. Ya. Coba Oke, berapa tuh hasilnya untuk keseimbangan awal dengan tadi P-nya berapa? Keseimbangan awal itu P-nya 9. 9, 6. Ya, coba, betul? Titik potong garis permintaannya berapa? Permintaannya 15 sama 15. 15 sama 15. Yang penawaran? 6 sama min 12. Oke, 30 Agustus jam 10 sampai dengan sebelum tanggal 2 September jam 10. Juga di Spada. Formatnya dikumpulkan PDF ya, di situ sudah ada keterangannya, kalian juga sudah bisa lihat. Coba kalian dirapihkan kembali, lalu ditambah dengan tugas yang baru ya. Tugas yang baru kayaknya
Ya, oke. Kalau tidak ada ditanyakan, mungkin kita tutup perkuliahan hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan pembahasan yang berbeda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat untuk yang pertama Arya, yang kedua adalah Novita, dan yang ketiga adalah Stefani tadi ya. Oke, selamat untuk Arya. Sinyal ya dari yang mungkin belum bisa ikutan. Tapi coba kita bahas ya sedikit apa sebetulnya yang banyak salah nih. Kalau Arya ini wah betul semua nih ya, Arya, Novita sebenarnya benar semua sebenarnya. Hanya mungkin kecepatan ya, kecepatan untuk menjawab soal. Salah mungkin di nomor apa ya jawabannya. Oke. Berikut merupakan faktor-faktor produksi kecuali. Nah, apa nih jawabannya? Labor, resource, competition, capital. Competition ya. Jadi ada 19 yang benar, 7 masih salah nih. Wah, apa nih jawabannya ya? Bisa salah gitu. Bahwa kan faktor-faktor produksi itu kan ada kapital, labor, resource, teknologi, skill ya. Competition itu bukan bagian dari faktor produksi. Lalu soal nomor 2, perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang, setiap orang wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian maupun keuntungan. Modal perusahaan didapat dari hasil para anggota adalah ciri-ciri dari perusahaan apa? PT firma ya, firma. Oke. Ya sebenarnya agak bingung ya, dan masing-masing anggota ada kata anggota, mungkin ininya adalah koperasi ya. Mungkin jawabannya ada yang salah di situ ya. 13 orang masih salah. Lalu soal selanjutnya, tujuan didirikannya perusahaan secara umum kecuali apa nih? Meningkatkan kesejahteraan anggota. Ya, meningkatkan kesejahteraan anggota itu termasuk tujuannya siapa? Koperasi. Ya, tujuan koperasi meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Tapi secara Nah, beberapa hal ini yang termasuk ke dalam kegagalan pasar, kecuali equilibrium ya. Incomplete information atau ketidaksempurnaan informasi itu termasuk kegagalan pasar. Monopoly power, externality itu juga kegagalan pasar. Yang bukan kegagalan pasar adalah keseimbangan ya. Justru keseimbangan ini ya, ini yang ingin kita capai dalam permintaan ataupun penawaran. Yang tidak bisa dicapai dalam permintaan penawaran itu disebut kegagalan pasar ya, ini tadi ya. Lalu nomor 13, salah satu intervensi pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar adalah dengan menetapkan kontrol harga. Di antaranya adalah dengan memberlakukan, apa tuh aspek-aspek kontrol harga? Floor dan selling price. Oh iya, floor dan selling price ya. Kalau floor price dan price of demand tentu bukan. Selling price dan price of demand juga bukan. Selling price dan price of supply juga bukan ya. Jawabannya adalah A. Lalu selanjutnya, apabila nilai elastisitas permintaan terhadap harga diketahui nilai ED kurang dari 1, dapat dikatakan bahwa permintaan barang apa nih? Kalau ED-nya inelastis, betul ya. Kalau elastis apa? Lalu yang terakhir, apabila didapatkan nilai ED sama dengan min 2, dapat diinterpretasikan apabila harga barang berubah 1%, maka permintaan barang akan menjadi apa nih? Masih ada yang salah? Turun sebesar 2% ya. Jadi itu hati-hati ya, bukan naik. Kenapa bukan naik? Karena di sini adalah tandanya minus ya, bukan juga tetap ataupun naik. Naik 1% harusnya. Oke, selamat untuk Arya ya. Jadi itu oke. Kuisnya untuk hari ini. Jadi persiapan untuk UTS minggu depan. Saya masih mikir
Baik, itulah penjelasan dan cuplikan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar ekonomi yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Semoga dapat bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.